Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab ini saya akan membahas beberapa konsep dari laporan keuangan dan arus kas. Tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman Anda dari penggunaan dan bahkan penyalahgunaan informasi laporan keuangan. Arus kas dan laporan keuangan kita akan melihat lebih dekat. Secara fundamental, perusahaan melakukan dua hal yang berbeda. Mereka menghasilkan uang dan mereka menghabiskannya. Uang tunai dihasilkan dengan menjual produk, aset, dan sekuritas. Menjual sekuritas melibatkan baik meminjam atau menjual bunga ekuitas atau saham di perusahaan. Uang tunai dihabiskan untuk membayar bahan dan tenaga kerja, untuk menghasilkan produk, dan untuk membeli aset. Pembayaran kreditor dan pemilik juga membutuhkan pengeluaran uang tunai. Aktivitas kas suatu perusahaan dapat diringkas dengan persamaan seperti berikut. Arus kas dari aset sama dengan arus kas ke kreditor ditambah arus kas ke pemilik. Persamaan ini merangkum total hasil kas dari semua transaksi yang dilakukan perusahaan di sepanjang tahun. Pada bagian ini kita kembali akan melihat lebih dekat peristiwa kas selama tahun yang akan menghasilkan angka-angka total di suatu perusahaan. Sumber dan penggunaan uang tunai. Kegiatan untuk menghasilkan uang disebut sumber uang. Kegiatan yang melibatkan pengeluaran uang tunai disebut penggunaan atau aplikasi uang tunai. Yang perlu kita lakukan adalah melacak perubahan di neraca perusahaan untuk melihat bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kasnya selama beberapa periode. Nah, untuk memulai, kita lihat neraca Prufrock Corporation di tabel 3.1 ini. Perhatikan perubahan perhitungan pada setiap item di neraca. Ketika kita melihat neraca Prufrock, kita melihat bahwa cukup banyak hal yang berubah pada saat tahun ini. Ini kita lihat laporan keuangan tahun 2008 dan 2009. Misalnya, Prufrock meningkatkan aset tetap bersihnya sebesar $149 dan inventarisnya sebesar $29. Ini angka semua dalam dolar. Dari mana uang datang? Untuk menjawab ini, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi perubahan yang menghabiskan uang tunai atau penggunaan dan yang menghasilkan uang tunai atau sumber. Dari mana uang datang? Nah, perusahaan menggunakan uang tunai dengan membeli aset atau membuat pembayaran. Jadi, ketika ada peningkatan akun aset berarti perusahaan membeli beberapa aset, artinya menggunakan uang tunai. Jika akun aset turun, maka perusahaan menjual beberapa aset. Akan lebih mencerahkan jika ini dilaporkan secara terpisah, sehingga kita dapat melihat perubahan-perubahannya. Untuk melacak lebih jauh arus kas perusahaan selama tahun tersebut, kita membutuhkan data pendapatan. Untuk Prufrock, hasil untuk tahun tersebut ditujukan pada tabel 3.2. Perhatikan di sini bahwa tambahan $242 untuk laba ditahan yang dihitung dari saldo hanya selisih antara laba bersih sebesar
$363 dan dividen sebesar 121 US dollar. Laporan arus kas. Ada beberapa fleksibilitas dalam meringkas sumber dan penggunaan kas dalam bentuk laporan keuangan. Bagaimanapun penyajiannya, hasilnya disebut laporan arus kas. Terdapat format tertentu untuk laporan. Kita bisa lihat pada tabel 3.3 ini. Ide dasarnya adalah mengelompokkan semua perubahan menjadi 3 kategori. Pertama, aktivitas operasi. Kedua, aktivitas pendanaan. Dan ketiga, investasi kegiatan. Jangan heran jika Anda menemukan pengaturan yang berbeda. Jenis informasi disajikan akan serupa, urutannya tepatnya bisa berbeda. Hal utama yang perlu diingat adalah bahwa dalam laporan laporan ini dimulai dengan $84 dalam bentuk tunai dan berakhir dengan $98 dengan peningkatan bersih sebesar $14. Jika kembali ke bab 2 lalu atau bab sebelumnya, kita mencatat bahwa ada sedikit masalah konseptual di sini. Pembayaran bunga seharusnya masuk dalam aktivitas pembiayaan. Tapi di sini tidak seperti itu. Anda mungkin ingat, alasannya adalah bunga dikurangkan sebagai biaya ketika laba bersih dihitung. Juga perhatikan bahwa pembelian bersih aset tetap adalah $149. Karena Prufok menghapus aset senilai $276 itu atau depresiasi, itu artinya mereka menghabiskan total sebesar $425 untuk aset tetap. Nah, aset tetap itu berasal dari pertambahan $149 ditambah $276, sehingga nilainya $425. Setelah kita memiliki laporan ini, mungkin ada baiknya untuk mengungkapkan perubahan uang tunai basis per saham, seperti yang dilakukan untuk laba bersih. Alasannya adalah arus kas atau beberapa komponen arus kas bukan merupakan alternatif pendapatan secara akuntansi, sehingga hanya laba per saham yang dilaporkan.